Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program Ku Tahu Yang Kupercaya, di mana melalui program ini kita membahas hal-hal berkenaan dengan firman Tuhan yang akan menambah pengetahuan kita dan juga keimanan kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan episode hari ini kita masih membahas mengenai Alkitab berkaitan dengan kanonisasi, tetapi kita akan membahas lebih spesifik lagi pemirsa mengenai kanonisasi Perjanjian Lama dan juga kanonisasi di Perjanjian Baru. Tentunya hambanya Pendeta Ezra Soru sudah tersedia dan siap untuk memberkati kita kembali dalam program acara ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Ku Tahu Yang Kupercaya. Salam sejahtera buat saudara sekalian, dan kita kembali ada dalam program Ku Tahu Yang Kupercaya bersama saya Pendeta Ezra Soru. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memimpin kita untuk belajar kebenarannya dan menyingkapkan berbagai kebenarannya bagi kita, dan pelajaran demi pelajaran kami berharap bahwa itu boleh menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi pengetahuan saudara sebagai orang Kristen maupun juga bagi pertumbuhan iman saudara. Dan apabila dalam pelajaran-pelajaran kami ada hal-hal yang para pemirsa di rumah mau menanyakan hal itu, mau meminta penjelasan lebih lanjut, maka saudara juga kami beri kesempatan untuk bisa mengirimkan pertanyaan saudara. Ada nomor HP yang tertera di layar kaca Anda. Silakan SMS pertanyaan Anda ke sana. Juga bagi saudara yang mengalami kesulitan, beban berat, problem-problem, dan mau didoakan, kami dari tim Pijar TV juga bersiap untuk mendoakan saudara. Saudara boleh mengirimkan pokok doa saudara dengan SMS ke nomor yang ada di layar kaca ini, dan doa kami kiranya bisa membantu saudara di dalam kehidupan dan menghadapi pergumulan-pergumulan yang ada. Baik pemirsa sekalian, kita pada kesempatan ini akan melanjutkan pelajaran kita. Kita ada pada pelajaran soal doktrin Alkitab, dan banyak hal sudah kita belajar dari doktrin Alkitab ini. Pada bagian ini kita akan membahas satu topik yang penting juga seputar doktrin Alkitab, yaitu kanonisasi Alkitab. Mungkin ada di antara saudara yang baru pernah mendengar kata ini, kanonisasi. Apa itu sebenarnya kanonisasi? Ini dari kata kanon, dan saya akan menjelaskan apa maksudnya dengan kata kanon ini. Tapi saudara-saudara, pertama-tama kita mengetahui bahwa kata kanon itu sebenarnya adalah satu kata yang berasal dari kata gelagah, ya. Bahasa Ibraninya ganeh, dan bahasa Yunaninya itu adalah kanon. Jadi kanon ini sebenarnya adalah berasal dari bahasa Yunani. Nah, mula-mula
kanon atau gelaga itu dipakai sebagai alat ukur panjang. Kita mempunyai penggaris, ini 1 meter, 2 meter, 3 meter. Nah, seperti itu mula-mula gelagah atau ganeh atau kanon itu berarti demikian, alat ukur atau dianggap sebagai standar. Ya. Dalam perkembangan yang lebih lanjut, Bapak Gereja Origenes, dia menggunakan kata ini, kata kanon ini untuk menunjuk pada hukum iman atau patokan-patokan yang harus kita pakai di dalam mengembangkan iman kita atau mengevaluasi iman kita. Itu dalam penggunaan oleh Origenes. Dan lama-kelamaan, kata ini juga mengalami perkembangan makna, itu menjadi semacam daftar atau indeks. Saudara, kalau kita mempelajari makna kata, kita tahu bahwa ada kata-kata tertentu yang mengalami perkembangan dari mestinya bermakna sempit. Lama-lama perkembangan waktu kata itu menjadi luas maknanya. Sebaliknya ada kata-kata yang mestinya luas, lama-lama itu menjadi sempit. Saya beri contoh saja ya. Hari Natal. Hari Natal itu adalah hari kelahiran Yesus Kristus. Kata Natal itu bahasa Latin yang artinya hari kelahiran. Hari kelahiran artinya yang namanya hari kelahiran ya Natal. Bapak lahir tanggal berapa? 31 Desember. 31 Desember. Maka 31 Desember adalah Natalnya Bapak. Ya. Lahir tanggal berapa? 3 Juni adalah Natalnya. Jadi masing-masing punya Natal sendiri-sendiri. Hari ini hari Natal. Natalnya siapa? Natalnya Bung. Natalnya sana. Natalnya sana. Berarti Natal itu maknanya luas sekali. Tapi lama-lama Natal ini mengalami penyempitan sempit sampai akhirnya hari ini Natal itu hanya dikaitkan dengan kelahiran satu orang saja, yaitu Yesus dari Nazaret. Berarti kata itu, kata Natal mulanya luas, lama-lama menyempit. Tapi ada kata yang mulanya sempit, lama-lama menjadi luas. Contohnya, saya ini orang NTT suku Rote. Di NTT ada banyak suku. Ada orang Alor, ada orang Timor, ada orang Rote, ada orang Flores, ada orang Sumba. Maka orang Alor bukan orang Timor, orang Rote bukan orang Timor, orang Flores bukan orang Timor, orang Sumba bukan orang Timor. Tapi kami misalnya kuliah di Jawa. Waktu kuliah di Jawa bilang, yang dari Timor, orang Timor kumpul. Waktu orang Timor kumpul, Sumba juga ada, Rote juga ada, Flores juga ada. Artinya Timor itu mula-mula hanya sempit, hanya untuk suku Timor. Tapi ternyata itu mengalami perluasan makna sehingga semua orang NTT dianggap orang Timor. Sampai Timor Leste pun masuk Timor, Ambon pun masuk Timor, Papua pun masuk Timor. Kalau begitu kata Timor dari sempit menjadi luas. Tapi kata Natal dari luas menjadi sempit. Nah, kata kanon itu juga begitu. Mula-mula hanya berarti alat ukur. Tapi lama-lama mengalami perkembangan-perkembangan sampai akhirnya menjadi satu kata yang dikenakan kepada suatu daftar atau satu susunan buku. Ya. Nah, kata kanon itu seperti saya katakan tadi itu dalam bahasa Yunani. Dan itu muncul di dalam Alkitab. Hanya dicari Alkitab Indonesia tidak ada. Tapi kalau dilihat dalam bahasa asli ada. Ya. Coba mari kita lihat 2 Korintus pasal 10. Ayat 13, 15, dan 16. 2 Korintus 10, 13, 15, 16. 2 Korintus 10 ayat 13. Sebaliknya kami tidak mau bermegah melampaui batas, melainkan tetap di dalam batas-batas daerah kerja yang dipatok Allah bagi kami, yang meluas sampai kepada kamu juga. Ya, sabar ya. Perhatikan. Melainkan tetap dalam batas-batas daerah kerja. Jadi ini ada dunia ini, ada batas-batas daerah kerja.
Paulus bilang dia tidak mau ambil batas orang lain, dia mau ini batas ini. Nah, batas daerah kerja ini itu kanon. Berarti di luar ini bukan kanon. Kanonnya adalah apa yang batas yang telah dia ditentukan bagi dia. Lalu ayat 15. Ayat 15, kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Cukup di situ, berarti ini ada daerah kerja orang lain. Ini kanonnya orang lain. Paulus bilang, aku tidak bermegah di kanonnya orang lain. Aku punya kanon sendiri di sini. Batasan sendiri, ini batasan untuk orang lain. Lalu, tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, maka kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu, jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, ini kanon kami. Terus ayat 16. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu yang tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Di daerah kerja. Jadi ada kanonnya orang lain, ada kanonnya Paulus. Jadi kanon itu batas. Lalu coba melihat Galatia 6 ayat 16. Galatia 6 ayat 16. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini. Oleh patokan ini, oleh kanon ini. Jadi kanon itu juga bisa berarti patokan. Maka dalam perkembangan lanjut itu menjadi standar, ya, menjadi standar atau menjadi patokan, ya. Dan akhirnya kata kanon ini dipakai dalam hubungan dengan Alkitab, ya, dipakai dalam hubungan dengan Alkitab itu digunakan pada tahun 350 Masehi oleh Athanasius, seorang bapak gereja. Dan itu dihubungkan dengan daftar yang ada dalam Alkitab atau kitab suci kita. Ya, dalam Hellis Bible Handbook diberikan penjelasan. Kata kanon secara harfiah berarti tongkat atau tongkat pengukur yang lalu digunakan sebagai nama dari daftar kitab-kitab yang diakui sebagai firman Allah yang asli, asal mulanya diilhamkan dan berotoritas, standar dari iman. Kalau begitu, apa itu kanon? Kanon itu adalah daftar kitab kita. Kejadian sampai Wahyu. Berarti kita punya kitab Perjanjian Lama berapa kitab? 39. 39 PL. PB-nya 27. Total 66. 66 buku ini itu adalah kanonnya kita. Di mana kanon Perjanjian Lama 39 kitab, kanon Perjanjian Baru 27 kitab. Jadinya 66 kitab. Jadi yang dimaksudkan dengan kanon atau kanonisasi Alkitab itu adalah daftar buku-buku yang kita akui atau yang diakui oleh gereja sebagai firman Allah yang olehnya menjadi patokan iman kita. Ya, itu definisinya atau pengertian soal kanon. Nah, hal kedua yang ingin saya bicarakan adalah ada konsep yang salah tentang kanon. Konsep yang salah tentang kanon ini, di mana ada pandangan bahwa gerejalah yang menentukan kitab mana yang masuk kanon dan kitab mana yang bukan kanon. Jadi siapa yang menentukan 39 Perjanjian Lama? Firman Allah. Siapa yang menentukan 27 kitab Perjanjian Baru? Firman Allah. Secara khusus untuk Perjanjian Baru ada pandangan bahwa gerejalah yang menentukan 27 kitab ini. Ya. Tapi saudara, pandangan itu mempunyai kelemahan mendasar. Pertama adalah tidak ada standar yang jelas. Dengan dasar apa gereja menentukan kitab itu kanonik atau tidak? Lalu juga, saudara lihat ya, gereja ini di atas Alkitab atau Alkitab di atas gereja?
Ya. Gereja di sini, Alkitab di sini, atau terbalik? Alkitab di atas gereja. Lalu siapa yang tentukan ini Alkitab? Gereja. Kalau gereja yang menentukan kanon, berarti gereja dong di atas Alkitab. Bagaimana gereja yang menentukan kanon Alkitab, habis itu gereja diatur oleh Alkitab. Jadi sebenarnya mana lebih tinggi? Kalau gereja yang menentukan kanon, berarti kanon yang gereja lebih tinggi dari kanon. Maka ini menjadi salah. Kita tidak bisa diatur oleh apa yang kita pilih, yang kita tentukan. Tidak. Lagi pula saudara ya, eksistensi sesuatu tidak ditentukan oleh pengakuan pihak lain. Maksudnya adalah diterima atau tidak diterima, diakui atau tidak diakui, kanon sudah ada. Kanon itu menunjukkan pada kitab-kitab berotoritas sebagai firman Allah. Saya misalnya gini ya, saya ngarang 2 buku. 2 buku itu murni karangan saya. Ya. Kalau Bapak tidak mengakui itu karangan saya, apakah itu menjadi bukan karangan saya? Tidak. Bapak akui atau tidak akui, itu tetap buku saya. Saya yang nulis. Atau bagaimana kalau saya tulis 2 buku, tahu-tahu 2 buku itu hilang, tidak ditemukan. Dia mau hilang atau tidak ditemukan, itu tidak mengubah fakta bahwa memang saya menulis 2 buah buku. Jadi kanon tidak ditentukan oleh pengakuan terhadap kanon itu. Dia sudah ada, mau diakui, diterima atau tidak. Saya nulis buku itu, Pak mau terima itu saya yang nulis atau tidak, itu tetap saya yang nulis. Tidak mengubah fakta itu. Karena itu adalah aneh kalau dianggap bahwa gereja yang menentukan kanon, setelah itu gereja diatur oleh kanon. Tidak bisa. Saya membaca sebuah tulisan yang bagus soal hubungan gereja dan kanon. Dan tulisan itu mengatakan begini. Gereja menemukan kanon, bukan menentukan kanon. Kita hanya menemukan, bukan menentukan. Gereja mengakui kanon, bukan memilih kanon. Gereja tunduk terhadap kanon, bukan berdiri atas kanon. Gereja adalah anak dari kanon, bukan ibu dari kanon. Gereja adalah saksi bagi kanon, bukan hakim atas kanon. Gereja adalah pelayan kanon, bukan pemerintah atas kanon. Gereja adalah hamba kanon dan bukan tuan atas kanon. Nanti sebentar saya akan berikan penjelasan lebih jauh soal kanonisasi baik perjanjian lama maupun juga perjanjian baru. Tapi saudara, itu pandangan-pandangan yang salah. Lalu kita mungkin berpikir ya, sebenarnya satu kitab diakui atau diterima sebagai kanon itu karena apa? Ada orang mengatakan bahwa kanonitas didasarkan pada kunonya satu kitab. Semakin kuno satu kitab, maka dia pasti kanon. Kitab-kitab yang muda itu tidak masuk kanon. Itu pandangan demikian. Ada pandangan demikian. Tapi itu pandangan yang salah. Kenapa? Karena ada kitab yang tua tidak masuk kanon. Tapi ada kitab yang muda itu masuk. Ya. Saya mau berikan contoh ya. Ada kitab-kitab yang tua, tapi tidak masuk kanon. Bilangan 21 ayat 14, coba. Bilangan pasal 21 ayat 14. Bilangan 21 ayat 14, itulah sebabnya dikatakan dalam kitab peperangan Tuhan, Waheb di Sufa dan lembah-lembah ke sungai Arnon. Ada kitab apa di situ? Peperangan Tuhan. Kitab peperangan Tuhan. Ayo, di mana itu kitab? Tua itu kitab. Karena ini, itu ada dalam kitab apa? Bilangan. Itu berarti sejaman dengan Musa ini. Musa yang tulis kitab bilangan. Dan Musa menyinggung ada satu kitab yang namanya kitab peperangan Tuhan. Ini tua itu kitab. Berarti kitab peperangan Tuhan tua. Tapi mana kitab itu sekarang? Nggak masuk kanon. Jadi biarpun tua, belum tentu masuk. Ya.
Lihat Yosua 10 ayat 13. Yosua 10 ayat 13, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalas dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Bukankah hal itu tertulis dalam kitab orang jujur? Orang jujur. Berarti ada satu kitab pada zaman Yosua namanya kitab orang jujur. Saya baca ya ayat Yosua 10 ayat 13 dalam Alkitab terjemahan Indonesia sehari-hari. Bunyinya begini. Maka matahari berhenti dan bulan tidak berpindah sampai orang Israel selesai mengalahkan musuh-musuhnya. Peristiwa itu tertulis dalam buku Yasar. Oh, berarti ada satu kitab namanya kitab Yasar ini. Ya, Yasar itu artinya orang jujur. Makanya dalam Alkitab terjemahan baru dia bilang kitab orang jujur. Itu buku Yasar. Alkitab terjemahan lama kita yang kelihatannya ada pengaruh bahasa Melayu dan Arab. Ya, bunyinya begini. Maka matahari pun berhenti dan bulan pun tetaplah sampai sudah orang banyak membalas musuhnya. Bukankah hal itu tersebut dalam kitab Al-Mustaqim? Oh, berarti ada kitab Al-Mustaqim ini. Ya. Maka orang yang namanya mustaqim itu artinya orang jujur. Ya. Berbahagialah kalau saudara nama mustaqim, saudara orang jujur. Tapi sejujur-jujurnya kalau tidak percaya Yesus masuk neraka juga. Ya. Nah, berarti ada kitab Al-Mustaqim atau buku Yasar atau kitab orang jujur. Ini disinggung dalam kitab Yosua. Itu berarti tua sekali. Tapi ternyata saudara, biarpun tua, gak masuk kanon. Jadi adalah tidak benar kalau kita bilang kanonisasi tergantung dari tuanya satu kitab. Ada banyak kitab yang ditulis tidak membutuhkan waktu lama, langsung diterima. Misalnya Ulangan 31 ayat 24 sampai 26. Ulangan 31 ayat 24 sampai 26. Ketika Musa selesai menuliskan perkataan hukum Taurat itu dalam sebuah kitab sampai perkataan yang penghabisan, maka Musa memerintahkan kepada orang-orang Lewi, pengangkut tabut perjanjian Tuhan, demikian. Ambillah kitab Taurat ini dan letakkanlah di samping tabut perjanjian Tuhan Allahmu, supaya menjadi saksi di situ terhadap engkau. Habis tulis, langsung ya, diterima ya. Tidak menunggu waktu yang lama. Jadi biarpun tua, belum tentu kanonik ya. Dan biarpun muda, belum tentu tidak kanonik. Pandangan salah yang lain adalah bahwa kanonisasi didasarkan pada bahasa yang digunakan. Dengan anggapan bahwa kalau satu kitab ditulis dalam bahasa Ibrani, maka kitab itu pasti kanonik. Tapi kalau tidak ditulis dalam bahasa Ibrani, itu tidak kanonik. Ini juga salah. Mengapa? Ada kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Ibrani, tapi tidak diterima. Ya. Tapi ada beberapa kitab yang tidak di dalam bahasa Ibrani, tapi diterima. Ada satu kitab namanya kitab Yesus bin Sirak. Ya, itu kitab Tobit, kitab Jubilei, itu bahasa Ibrani, tapi tidak diterima. Tapi saudara, kitab Esra pasal 4 ayat 8 sampai pasal 6 ayat 18 itu dalam bahasa Aram, bukan Ibrani. Waktu menjelaskan soal bahasa kitab suci, saya juga sudah katakan bahwa Ibrani, Yunani, Aram. Nah, sebagian kitab Esra itu ditulis dalam bahasa Aram, yaitu Esra pasal 4 ayat 8 sampai pasal 6 ayat 18, sambung Esra pasal 7 ayat 12 sampai 26. Itu dalam bahasa Aram. Juga kitab Daniel pasal 2 ayat 4 bagian tengah sampai ayat 7 itu dalam bahasa Aram. Jadi dalam bahasa Aram diterima. Tapi dalam bahasa Ibrani ada yang tidak diterima. Berarti kanonisasi tidak didasarkan pada bahasa. Ya. Yang ketiga, ada pandangan bahwa kanonisasi didasarkan pada kesesuaian dengan Taurat. Jadi kalau sesuai dengan Taurat, diterima. Saudara, kalau satu kitab tidak sesuai dengan hukum Taurat,
tak mungkin kanonik. Tapi kalau kitab itu sesuai Taurat, juga belum tentu kanonik. Saya mau beri contoh ya. Ada kitab-kitab yang pasti sesuai Taurat. Tak mungkin tidak sesuai. Tapi tetap tidak diterima. Ya. Mari kita coba lihat 2 Tawarik 21 ayat 12. 2 Tawarik 21 ayat 12. Lalu sampailah kepadanya sebuah surat dari Nabi Elia yang bunyinya, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, karena engkau tidak hidup mengikuti jejak Yosafat, ayahmu, dan Asa Raja Yehuda. Dan seterusnya. Berarti ada satu surat, yaitu surat Nabi Elia. Nabi Elia ini nabi nih. Tapi pada waktu Elia bikin surat itu, mana surat itu sekarang? Tidak masuk. Dalam episode-episode yang lalu ada yang tanya, apakah yang diinspirasikan itu penulis atau tulisan? Dan saya jelaskan, bukan penulis, tapi tulisan. Artinya pada waktu mereka menulis firman Allah, itu ada inspirasi. Tapi bukan penulisnya. Jadi setelah itu penulis mau tulis hal-hal yang lain, itu tidak diinspirasikan. Nah di sini Elia jelas nabi. Tapi waktu Elia tulis surat, ternyata tidak masuk. Lalu, 2 Tawarik 12 ayat 15. 2 Tawarik 12 ayat yang ke-15. Bukankah riwayat Rehabeam dari awal sampai akhir semuanya tertulis dalam riwayat Semaya, nabi itu, dan Ido, pelihat itu, yang juga memuat daftar silsilah antara Rehabeam dan Yerobeam, terus menerus ada perang. Berarti ada buku namanya Riwayat Semaya dan Ido. Ya. Riwayat Semaya dan Ido, dan itu pasti cocok dengan Taurat. Tapi tetap tidak masuk di dalam kanon Perjanjian Lama kita. Jadi kalau tidak sesuai Taurat, pasti tidak kanonik. Sesuai kanonik, sesuai Taurat, belum tentu kanonik. Ya. Pandangan yang salah yang lain adalah bahwa kanonisasi didasarkan pada nilai religiusnya, nilai keagamaannya. Sama dengan tadi. Kalau tidak mempunyai nilai religius, sudah pasti tidak kanonik. Tapi mempunyai nilai religius, belum tentu kanonik. Kitab Yesus bin Sirak itu tidak diterima. Tapi tetap itu kitab yang religius. Ya. Jadi itu pandangan-pandangan yang salah, konsep-konsep yang salah soal kanonisasi. Ya. Saya bertanya, Pak. Oke. Saya pernah mendengar berita adanya Injil Thomas, Injil Filipus, Injil Maria Magdalena, dan juga beberapa Injil lain. Injil-Injil itu berasal dari mana dan mengapa kita menolaknya? Ya. Ada satu desa di Israel, namanya desa Nag Hammadi. Di desa ini ditemukan sejumlah kitab. Kitab-kitab tua, Injil Thomas, Injil Filipus, Injil Kebenaran, Injil Maria Magdalena, yang lalu dikenal sebagai Nag Hammadi Library. Ya, koleksi dari Nag Hammadi. Itu berisi Injil-Injil itu. Itu berisi Injil-Injil itu. Nah, itu yang dipakai oleh orang-orang agama lain, lalu mengatakan bahwa itulah Injil yang asli. Sedangkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini Injil palsu karangan orang Kristen. Orang Kristen telah mengedit Injilnya, membuang Injil-Injil yang asli. Saudara gini ya, kalau kita masuk bawa itu Injil-Injil yang lain itu, masuk ke laboratorium dan tes dari tahun berapa, usianya berapa. Maka dia muncul abad 3, abad 4. Dan kalau abad 3, abad 4 baru mulai Injil Filipus. Filipus sudah mati. Rasul terakhir yang mati.
Itu Rasul Yohanes. Ujung abad 1. Bagaimana bisa Filipus masih ada di abad 3? Injil Thomas sudah mati. Injil Maria Magdalena sudah mati. Kalau begitu ini Injil dari mana ini? Dipelajari isinya. Isinya tabrakan sama Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan pada awal gereja, itu ada satu bidat, ajaran sesat yang paling menjadi musuh kekristenan di awal gereja. Itu namanya aliran Gnostik. Ya, paham Gnostik. Gnostik ini mendasarkan pahamnya pada filsafat Yunani, yaitu filsafat dualisme. Dualisme Yunani selalu berpikir begini, yang rohani baik, yang jasmani jahat. Rohani baik, jasmani jahat. Punya roh itu baik. Yang ini tubuhnya ya, ini jahat. Rohnya ada dalam tubuhnya, yang baik ada di dalam yang jahat. Rohnya yang baik sedang terpenjara dalam tubuhnya yang jahat. Karena itu, bagaimana menyelamatkan rohnya? Penjaranya yang jahat ini perlu dilemahkan dan rohnya dikuatkan. Maka disakiti, ambil cambuk, blok. Pokoknya dibuat menderitalah yang jahat ini, supaya roh yang di dalamnya bisa bebas. Apa itu keselamatan? Keselamatan itu adalah terlepasnya roh dari penjara tubuh. Yesus, rohnya pun terpenjara dalam tubuhnya. Yesus perlu diselamatkan, yaitu menghancurkan tubuhnya sehingga rohnya terlepas. Tapi siapa berani menghabisi tubuh Yesus? Tengah malam Tuhan Yesus datangi Yudas. Yudas, maukah engkau menjual aku supaya aku dibunuh dan bebas? Yudas bilang, mana mungkin saya bisa mengkhianati guru saya. Saya akan dicap oleh pengkhianat oleh teman-teman saya. Jangan khawatir Yudas. Memang saudara-saudaramu akan cap kamu itu pengkhianat, tapi sesungguhnya kamu pahlawan karena engkau menyelamatkan aku. Maka terpaksa demi ketaatan kepada Yesus, Yudas menjual Yesus, sehingga Yesus akhirnya dicambuk, disalibkan dan mati. Terlepaslah rohnya dari tubuhnya. Yesus mendapatkan keselamatan karena jasa Yudas. Ringkasan itu yang saya buat, itulah yang ada dalam Injil Yudas. Injil Yudas satu merek dengan ini. Filipus, Thomas, ya, Maria Magdalena. Itu semua adalah produk, itu ajaran Gnostik. Maka Injil-Injil ini, itu isinya ajaran Gnostik. Maka kita bisa tahu bahwa sebenarnya Injil-Injil bukan ditulis Filipus. Filipus sudah mati. Bukan Thomas. Thomas sudah mati. Maria Magdalena sudah mati. Ini semua adalah otaknya orang-orang Gnostik yang bikin kitab-kitab lalu pinjam nama para rasul supaya kitab mereka diakui. Itu licik. Saya kalau tulis buku dan jual, laku itu. Ya. Tapi Bung tulis buku dan jual belum tentu laku. Tapi tulislah buku, lalu kasih nama penulisnya Esra Soro dan jual, laku itu. Ya, nah begitu. Mereka terpaksa meminjam nama-nama para rasul untuk memberi kesan bahwa itu tulisan para rasul. Tapi dari abad 3, rasul mana yang masih hidup? Tidak ada. Jadi sebenarnya itu adalah Injil-Injil palsu, produk aliran sesat Gnostik. Ya, karena itu bukan orang Kristen itu Injil yang asli lalu kita buang, tidak. Itu adalah Injil-Injil palsu. Ya,
Karena itu sudah pasti kita tidak bisa mengakui itu sebagai kitab-kitab atau Injil-Injil yang kanonik. Oke? Jadi kembali kepada apa yang saya jelaskan tadi, bahwa itu adalah konsep-konsep yang salah soal kanonisasi. Nah, kalau begitu sebenarnya konsep yang benar tentang kanonisasi itu bagaimana? Pertama adalah bahwa satu kitab bersifat kanonik karena kitab itu diinspirasikan. Jadi inspirasi itu menentukan kanon, bukan kanon menentukan inspirasi. Juga adalah bahwa satu kitab itu bernilai kalau kitab itu kanonikal. Nilai kitabnya itu terletak pada kitab itu bersifat kanonik atau kanonikal. Ya, itu konsep yang benar. Saya mau tanya lagi, Pak. Ya. Saya membaca kitab Ester dan saya tidak pernah menemukan kata Tuhan atau Allah. Lalu mengapa kitab yang mengandung nama Tuhan atau Allah itu kita anggap sebagai firman Tuhan atau sebagai firman Allah? Ya, tadi sudah saya jelaskan ya bahwa satu kitab kalau tidak bersifat religius pasti tidak kanonikal. Tapi kalau kitab yang mempunyai nilai religius belum tentu masuk kanon. Tapi bagaimana dengan kitab Ester ini ya? Banyak orang sering pertanyakan, bahkan baca dari kitab Ester awal sampai akhir tidak pernah muncul kata Tuhan pun tidak ada di sana. Ini membuat ada orang yang ragu apakah bagaimana dianggap sebagai firman Tuhan atau kitab yang kanonikal padahal tidak mengandung kata Tuhan. Begini, cerita dari kitab Ester ini latar belakangnya di Persia, ya, di mana orang jahat Haman mempengaruhi raja supaya membasmi semua orang Yahudi. Tapi Ester mempertaruhkan nyawanya. Zaman itu tidak boleh orang raja kalau tidak panggil jangan coba-coba maju. Kapan raja panggil baru datang. Kalau berani menghadap raja kalau belum panggil mati. Itu zaman itu begitu. Nah, Ester tidak dipanggil menghadap sendiri bisa mati. Tapi Ester perlu menghadap untuk keselamatan bangsanya. Maka Ester suruh semua orang Yahudi di bawah koordinasi Mordekai, doa, puasa, Esternya menghadap. Dan akhirnya raja tidak bisa tarik kembali perintah untuk membunuh orang Yahudi. Dia hanya memberikan keputusan baru adalah bahwa pada saat orang Yahudi mau dibunuh, mereka boleh bela diri. Dan itu menyelamatkan bangsa Yahudi, sedangkan Haman sendiri akhirnya dibunuh mati. Jadi ada doa puasa meminta pertolongan Tuhan. Dan akhirnya bangsa Yahudi bebas dari suatu pemusnahan massal. Kalau begitu, nama Tuhan memang tidak muncul dalam kitab ini, tapi kuasa Tuhan muncul. Nama Tuhan tidak muncul di dalam kitab ini, tapi pertolongan Tuhan jelas. Nama Tuhan tidak muncul, tapi intervensi Tuhan di dalam sejarah hidup umatnya itu jelas. Karena itulah maka kita akui itu sebagai firman Allah. Karena pekerjaan Tuhan, bukan istilah Tuhan atau istilah Tuhan, istilah Allah. Ya, jadi sekalipun nama Tuhan, nama Allah tidak muncul, no problem. Yang penting adalah pekerjaan Tuhan, karya Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nampak di dalam cerita kitab Ester itu. Ya, oke. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan soal kanonisasi Perjanjian Lama. Berapa kanon Perjanjian Lama? 39 kanon Perjanjian Lama. Mari kita melihat terbentuknya kanon Perjanjian Lama ini bagaimana. Saudara, satu hal yang perlu kita sadari adalah bahwa susunan kanon Perjanjian Lama itu sudah ada, sudah tersusun rapi sebelum Tuhan Yesus hadir di dunia ini. Ya, dan Tuhan Yesus pun mengakui kanon Perjanjian Lama. Dari mana kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengakui kanon Perjanjian Lama? Itu dari pernyataan-pernyataan Yesus sendiri. Kita mau melihat beberapa ayat yang menyatakan itu. Mari kita melihat Matius pasal 23 ayat 35. Matius 23 ayat 35. Matius 23 ayat 35.
supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang yang tidak bersalah mulai dari Habel, terus orang benar itu, sampai kepada Sakaria anak Berekhia. Habel sampai Sakaria. Apakah Habel adalah orang pertama yang mati, dibunuh? Ya, betul. Apakah Sakaria adalah orang terakhir yang dibunuh? Tidak. Kalau begitu sebenarnya Yesus tidak sedang membicarakan Habel sampai Sakaria secara kronologi. Dia tidak membicarakan kematian orang-orang, ya, orang-orang kudus secara kronologi. Tidak. Kelihatannya di sini Yesus sedang mengacu kepada kanon Perjanjian Lama. Kenapa? Karena Habel dibunuh. Itu di kitab apa? Kejadian. Lalu Sakaria dibunuh, ya. Itu dalam kitab apa? Dalam 2 Tawarik 24 ayat yang ke-21, ya. 2 Tawarik. Sekarang saudara lihat. Kitab Kejadian dan 2 Tawarik. Ini kanon. Karena kitab pertama orang Yahudi itu kitab Kejadian. Dan kitab terakhir orang Yahudi 2 Tawarik. Tawarik. Kalau kita yang pertama, terakhir orang Yahudi, Alkitabnya Yahudi. Pertama Kejadian, terakhir Tawarik. Loh, kenapa gitu? Nanti saya jelaskan. Tapi jelas di sini berarti waktu Yesus bilang dari Habel sampai Sakaria, berarti Yesus tidak sedang berbicara kronologi kematian orang-orang kudus. Tapi dia mengambil dari kitab pertama hingga kitab terakhir. Kejadian sampai Tawarik. Itu kanon. Berarti Yesus mengakui kanon Perjanjian Lama. Ya. Mari kita lihat juga Lukas 24 ayat 44. Lukas 24. Lukas 24 ayat 44. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Kitab Mazmur. Ini kanon. Kanon Yahudi terbagi. Kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Kitab orang Yahudi disebut sebagai Tanak. Torah, Nevim, Ketuvim. Torah itu Musa. Nevim, nabi-nabi. Mazmur itu masuk Ketubim. Itu kanon. Berarti di situ Yesus sedang mengacu kepada kanon Perjanjian Lama. Coba bandingkan dengan Lukas 24 ayat 27. Lukas 24 ayat yang ke-27. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mulai dari kitab Musa, kitab nabi-nabi. Berarti dia juga mengacu pada 2 kelompok kitab di dalam kanon Yahudi atau kanon Perjanjian Lama. Jadi Yesus itu memang kalau kita baca sekilas tidak nampak, tapi kalau kita memahami seperti itu, ternyata Yesus mengakui kanonnya Perjanjian Lama itu. Yesus sering gunakan istilah hukum, bahkan hukum Taurat. Tapi waktu Yesus menyebut hukum Taurat, dia tidak mengacu kepada hukum Musa. Tidak. Kita tahu bahwa Musa menulis 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ini disebut Taurat, Torah. Ya. Tapi pada waktu Yesus menggunakan istilah hukum Taurat, tidak selamanya dia mengacu kepada 5 kitab Musa. Tapi dia bisa mengacu kepada Taurat 5 kitab Musa, dia bisa mengacu pada nabi-nabi, dia bisa mengacu pada Mazmur.
Kita ambil contoh ya. Coba Yohanes 10 ayat 34. Yohanes 10 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, kamu adalah Allah? Coba cari. Kejadian, Keluaran, Imam, Bilangan, Ulangan, tidak ada. Justru adanya di mana? Di Mazmur 82 ayat 6. Lalu, lihat Yohanes 15 ayat 25. Yohanes 15 ayat 25. Tetapi firman yang ada tertulis di dalam kitab Taurat, mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka, disebut kitab Taurat. Kata-katanya mereka membenci aku tanpa alasan. Tapi itu bukan dari 5 kitab Musa. Itu diambil dari Mazmur pasal 69 ayat yang keempat. Ya. Contoh satu lagi, Yohanes 12 ayat 34. Yohanes 12 ayat 34. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias telah tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Ya, lagi-lagi ada kata hukum Taurat ya. Tapi Mesias harus hidup selama-lamanya. Itu tidak mengacu kepada 5 kitab Musa. Tapi itu masuk ke Mazmur 104 dan Yesaya 9 ayat 6. Jadi apa maksudnya begini? Maksudnya begini, pada waktu Yesus menyebut hukum Taurat, kadang-kadang dia mengacu kepada 5 kitab Musa, kadang-kadang dia mengacu kepada kitab nabi-nabi, kadang-kadang dia mengacu pada Mazmur. Kalau begitu, Yesus sebenarnya mengutip banyak ayat dari kanon Perjanjian Lama. Maka Yesus betul-betul mengakui kanon Perjanjian Lama. Nah, artinya untuk kebenaran Perjanjian Lama sekarang yang kita punya, tidak usah ragu. Kenapa? Karena kita mengacu pada Yesus. Yesus saja terima, siapa kita mau tolak? Makanya tadi pertanyaan, kenapa kita terima kitab Ester? Lah Yesus saja akui kok. Kenapa kita tidak akui? Maka untuk bicara kanonisasi Perjanjian Lama lebih mudah dari kanonisasi Perjanjian Baru. Karena kita cukup percaya Yesus. Kalau kita percaya Yesus dan Yesus terima, ya sudah kita mesti terima. Kalau kita tolak berarti kita tidak percaya Yesus. Iman kita kepada Yesus mengharuskan kita mengakui dan menerima kanonisasi Perjanjian Lama. Ya. Nah, mungkin muncul pertanyaan ya. Terus kitab kanonisasi Perjanjian Lama, Kejadian sampai Maliaki ini, itu terkumpulnya kapan? Kan waktu melihat sejarah penulisan Alkitab kan saya bilang ada yang tulis di Asia, ada di Afrika, ada di Eropa, ada di tempat-tempat macam-macam. Terus ngumpulnya tuh kapan? Ya. Dalam Holy Bible Handbooks dibilang begini, Yosepus ini Flavius Yosepus, itu keterangannya sangat bermanfaat. Karena dia adalah sejarawan Yahudi berkebangsaan Romawi. Sampai hari ini kalau kita mau mengacu kepada orang Israel hidupnya bagaimana, kebanyakan para sejarawan dan ahli-ahli kitab merujuk kepada tulisan-tulisan Flavius Yosepus. Ya. Ini bukan orang Kristen, orang Yahudi berkebangsaan Roma. Dia bukan Kristen, dia tidak percaya Yesus. Karena itu justru karena dia tidak percaya Yesus, keterangan-keterangan sejarahnya justru luar biasa. Karena Yosepus memberi kesaksian bahwa ada orang nama Yesus yang dipercaya oleh pengikutnya sebagai Mesias. Dia mati pada pemerintahan Kaisar Agustus dan juga Pontius. Dia lahir zaman Kaisar Agustus, mati zaman Pontius Pilatus. Itu bukan orang Kristen. Makanya orang pernah tanya saya, Pak Pendeta, apakah kita bisa tahu Yesus mati dan bangkit ini selain dari Alkitab ini di mana lagi? Apakah ada sumber luar? Ada. Yosepus salah satu yang kita rujuk. Ya. Bahkan waktu Yesus mati itu kan matahari sempat tidak bersinar beberapa jam. Itu di Alkitab. Ada nggak di keterangan modern? Ada dalam laporan Roma. Matahari, orang heran matahari tidak bersinar berapa jam. Kalau dilihat catatan dari Tacitus, sejarawan Roma, dilihat dihubungkan dengan waktunya yang terjadi, itu bertepatan dengan saat Yesus mati.
Jadi Alkitab kita ini bukan cerita dongeng ini. Bisa dibuktikan dari catatan-catatan sekuler. Saya menulis sebuah buku, judulnya Yesus telah mati. Yesus telah mati. Itu saya mengungkapkan semua data di luar Alkitab. Tidak pakai Alkitab. Kalau pakai Alkitab jelas kita percayalah. Tapi kan orang non-Kristen mana percaya Alkitab kita. Tapi kalau kita tidak bicara Alkitab, mari kita bicara dari sejarah sekuler. Bisa nggak dibuktikan bahwa Yesus mati dan bangkit? Bisa. Karena itu iman Kristen tentang Yesus mati dan bangkit. Itu bukan dongeng. Seperti kata Rudolf Bultmann dan orang-orang liberal. Itu sejarah. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa keterangan Yosefus itu memberikan sumbangsi besar bagi kebenaran iman Kristen. Nah, Holy Bible Handbook mengatakan Yosefus menganggap bahwa kanon perjanjian lama sudah tertentu sejak zaman Artasasta, zaman dari Ezra. Ini keterangan Yosefus orang Yahudi. Berarti menurut informasi dari Yosefus, zaman Ezra kanon perjanjian lama selesai. Dan beberapa tradisi mengatakan Imam Ezra lah yang mengumpulkan kitab-kitab itu dalam zaman dia. Sehingga kanon perjanjian lama sudah ada dari zaman Ezra. Ya. Saya kasih lagi keterangan dari Holy Bible Handbooks. Pada zaman Yesus, buku ini disebut kitab suci dan diajarkan secara rutin atau teratur dan dibacakan di depan umum di sinagog-sinagog. Pada umumnya itu dianggap di antara bangsa itu sebagai firman Allah. Maksudnya kanon itu dianggap sebagai firman Allah. Kapan kelompok kitab-kitab ini menjadi lengkap dan dipisahkan sebagai firman Allah yang diakui dengan pasti, tidak diketahui dengan jelas. Tradisi Yahudi mengatakan bahwa hal itu dilakukan oleh Imam Ezra. Maka Imam Ezra yang berjasa di dalam pengumpulan kitab-kitab yang akhirnya menjadi kanon perjanjian lama dan Yesus sendiri mengakuinya. Ya. Ini soal kanon, terbentuknya kanon perjanjian lama. Saudara pemirsa juga mungkin saudara baru mendengar pelajaran model seperti ini, ya, yang saya yakin tidak diberitakan lewat mimbar-mimbar gereja. Ada banyak gereja tidak memberikan pelajaran seperti ini, tapi melalui program Ku Tahu Yang Ku Percaya PJR TV ini, saudara mendapatkan pelajaran ini. Kalau apa yang saya jelaskan ini menyisakan banyak pertanyaan dalam pikiran saudara, silakan kirim pertanyaan saudara, silakan SMS ke nomor HP di layar kaca saudara, dan kami akan menjawab pertanyaan saudara. Juga yang ada pergumulan, sakit, penyakit, atau beban lain pun, silakan kirimkan beban doa saudara. Kami akan dengan setia berdoa bagi saudara. Itu soal terbentuknya kanon perjanjian lama. Sekarang saya mau bahas soal susunan kanon perjanjian lama. Tadi sudah saya singgung ya, bahwa kanon perjanjian lama itu disebut sebagai Tanak. Ya. Ingat ya, bahasa Ibrani itu kan tidak ada huruf hidup ya. Huruf mati ya, coba. T, N. Torah. Nevim. Ketubim. Ini 3. Jadi kanon perjanjian lama terbagi 3. Torah itu mengacu kepada 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan. Lalu Nevim itu adalah kitab nabi-nabi. Tapi Nevim ini terbagi 2. Kitab nabi-nabi. Ada nabi-nabi terdahulu dan nabi-nabi yang kemudian. Nabi-nabi yang terdahulu itu ada Yosua di sini. Ya. Lalu Yosua masuk hakim-hakim. Masuk Samuel di situ, lalu masuk raja-raja. Itu masuk Nevim.
Lalu yang kemudian itu ada Yesaya di situ. Ada Yeremia masuk sana, ada Yehezkiel di sana. Dan 12 nabi kecil masuk sini. Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Mika, Nahum, Yunus, semua masuk di sini. Ya. Lalu yang ini Ketubim, ini adalah tulisan-tulisan, ya, tulisan-tulisan. Nah, tulisan-tulisan ini masuk di dalamnya adalah Mazmur, ada di situ. Amsal, Ayub, masuk di situ sebagai tulisan-tulisan atau kitab-kitab puisi. Ada juga yang disebut sebagai Megilot, itu ada Kidung Agung, masuk di situ. Ada Rut di sini, Ratapan di sini, Ester ada di sini, dan Pengkhotbah masuk di sini. Ini tulisan-tulisan yang sifatnya puitis. Tapi ada tulisan-tulisan yang bersifat sejarah. Di situ ada Daniel, Esra, Nehemia, ada di situ. Lalu Tawarik. Sini. Nah, itu kira-kira susunan kanonnya seperti itu. Ya. 1, 2, 3. Ada bagian-bagian lagi. Tapi susunannya seperti itu. Nah, seluruh Torah, Nefim, Ketuvim ini, semua yang di sini ini sama persis dengan 39 punya kita di Alkitab kita sekarang. Sama persis. Saya berikan satu penjelasan dari Eastman's Family Encyclopedia of the Bible. Kami tahu kitab-kitab mana yang membentuk perjanjian lama pada zaman persis sebelum kelahiran Yesus. Dan kami tahu kitab-kitab mana yang dianggap oleh Yesus dan rasul-rasulnya sebagai Alkitab mereka. Adalah jelas bahwa pada zaman Yesus, kitab suci Ibrani umumnya terdiri dari 39 kitab yang kita kenal sekarang sebagai perjanjian lama. Jadi Alkitab zaman Yesus itu ya ini. Kejadian sampai Maliaki ini, sama ini. Ya. Nggak lebih, nggak kurang. Ya. Dari Hellis Bible Handbook. Pada zaman Yesus, buku ini disebut kitab suci. Dan diajarkan secara rutin, teratur, dibacakan di depan umum, di sinagog-sinagog. Pada umumnya dianggap di antara bangsa itu sebagai firman Allah. Kitab suci ini terdiri dari 39 kitab yang membentuk perjanjian lama kita, sekalipun susunan atau urutannya beda. Susunan, urutan beda, tapi isi sama. Nah, tadi saya bilang ya, Yosefus, keterangan Yosefus penting. Ini sejarawan penting nih. Ya. Sekarang saya akan bacakan dari The Words of Josephus, halaman 609. Ini keterangan Josephus langsung. Dia bilang begini, kami ini orang Yahudi, kami mempunyai hanya 22 kitab. Ini menarik. Kami hanya mempunyai 22 kitab, berisikan sejarah dari semua zaman. Kitab-kitab yang dipercaya sebagai ilahi. Dari kitab-kitab ini, 5 adalah kitab-kitab Musa, berisikan hukum-hukumnya dan tradisi tentang asal-usul dari umat manusia sampai pada saat kematiannya. Dari saat kematian Musa sampai masa pemerintahan Artasasta, nabi-nabi yang menggantikan Musa menulis sejarah dari peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman mereka sendiri dalam 13 kitab. 4 kitab sisanya terdiri dari nyanyian pujian bagi Allah dan ajaran-ajaran tentang tingkah laku manusia. Dari zaman Artasasta sampai zaman kita sendiri, awal abad pertama ya, karena Yosefus itu hanya lahir
beberapa tahun setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Ini orang-orang kuno ini, ya. Maka dia bilang, dari zaman Artasasta sampai zaman kita sendiri, setiap peristiwa memang telah dicatat. Tapi catatan-catatan ini tidak dianggap layak untuk mendapatkan penghargaan yang setara dengan kitab-kitab yang mendahului mereka. Karena tidak adanya rangkaian yang tepat dari nabi-nabi. Jadi maksudnya Yosefus, ada banyak kitab beredar, tapi kita tidak pernah terima itu. Ya. Ini merupakan bukti praktis dari semangat dalam mana kami memperlakukan kitab suci kami. Karena sekalipun ada masa yang begitu lama yang telah berlalu, tidak ada orang yang telah berusaha untuk menambah atau menyingkirkan atau mengubah satu kata pun. Tidak ada. Zaman tahun-tahun sudah lewat, untuk mengubah satu kata pun tidak ada. Tambah kurang tidak ada. Dan merupakan naluri dari setiap orang Yahudi sejak lahir untuk menganggap kitab suci ini sebagai ajaran dari Allah dan untuk mematuhinya, dan jika diperlukan dengan sukacita meletakkan nyawanya demi kitab-kitab itu. Wah, ini keterangan Yosefus. Orang Yahudi begitu fanatik terhadap kitab mereka, tidak ada tambah, tidak ada kurang. Dan mempertaruhkan kitab mereka, leher boleh dipotong. Tapi mengurangi Alkitab, menambah Alkitab, apalagi mengubah Alkitab, mustahil. Makanya adalah omong kosong tuduhan agama lain bilang Alkitab kita telah diubah. Tadi sudah saya jelaskan dalam episode sebelumnya, perbedaan antara naskah Masoretis dan Dead Sea Scroll itu perbedaan 0,5%. Itu bukan karena diubah. Itu karena termakan oleh usia, karena robekan-robekan dari papirus-papirus. Ya. Tapi menarik ya. Menurut Yosefus kitab mereka berapa kitab? Kita punya? Aneh ya. Tapi tadi katanya isinya sama. Ya, isinya sama, jumlah kitabnya beda. Ya, isinya sama, jumlah kitabnya beda. Terus bagaimana kok sampai pengaturannya? Gini, saya kasih keterangan ya dari Holy Bible Handbooks. Perjanjian Lama bahasa Ibrani terdiri dari kitab-kitab yang persis sama dengan Perjanjian Lama bahasa Inggris kita, tapi dalam susunan berbeda. Dengan menggabungkan dua kitab dari Samuel, berarti 1 Samuel, 2 Samuel itu sebenarnya satu saja. Punya kita bagi 1 Samuel, 2 Samuel. Orang Yahudi ya hanya Samuel. Raja-raja, kita punya 1 raja-raja, 2 raja-raja. Mereka ya raja-raja saja. Tawarik, kita ada 1 tawarik, 2 tawarik. Mereka tawarik saja. Ya. Dan menggabungkan Esra dan Nehemia jadi satu. Kita ada kitab Esra dan Nehemia. Orang Yahudi, Esra dan Nehemia itu 1 kitab. Ya, 1 kitab. Dan 12 kitab nabi-nabi kecil menjadi 1. Kita ada Yoel, Amos, Obadya, Mika, Nahum. Itu banyak, makanya jadi 39. Kalau mereka 1 saja. 12 kitab kecil-kecil itu jadi 1. Maka 24 kitab-kitab itu sama dengan 39 kitab kita. Jadi mereka masihnya 24. Bukan 22. Kalau penggabungan-penggabungan itu jadi 24. Yosefus selanjutnya mengurangi jumlah itu menjadi 22. Untuk membuatnya sesuai dengan alfabet bahasa Ibrani. Karena bahasa Ibrani itu jumlah hurufnya 22. Ya, maka Yosefus menyesuaikan 22 dengan menggabungkan kitab Rut dan Hakim-Hakim. Rut sama Hakim-Hakim digabung, lalu ratapan dengan Yeremia digabung. Maka Yosefus 22 kitab. Tapi 22 kitabnya Ibrani ini sama dengan 39 kitab. Sama. Ini dari zaman perjanjian lama. Maka kita belum omong perjanjian baru. Omong perjanjian lama yang berubah apa? Tidak ada. Ya. Makanya tadi saya jelaskan ada perbedaan-perbedaan manuskrip. Tapi itu tidak membuang keunikan. Dan seperti pertanyaan yang pernah muncul, apakah itu memberikan nilai minus kepada Alkitab kita? Tidak. Karena kalau mau banding keoriginalan semua kitab di dunia ini dibandingkan dengan Alkitab, tidak ada bisa menandingi Alkitab. Ya. Nah, Pak, saya mau nanya Pak, kenapa orang Kristen Protestan itu tidak mengakui kitab-kitab apokrifa atau Deuterokanonika itu? Ya, ada kitab-kitab yang namanya apokrifa, tersembunyi, lalu nanti diterima oleh gereja Katolik dan disebut Deuterokanonika. Deutero itu
Kedua, ada kanonik, ada deuterokanonik. Dan punya kita ini disebut protokanonik. Kitab-kitab ada deuterokanonik. Jadi ada kitab-kitab lain, misalnya kitab 1 Esdras, 2 Esdras, kitab Yudit, kitab Tobit, 1 Makabe, 2 Makabe, tambahan pada kitab Ester. Itu disebut sebagai kitab-kitab apokrif. Ya. Memang kita tidak menerima itu. Kenapa tidak terima? Saudara, kalau kita baca perjanjian baru kita, Yesus dan rasul-rasul banyak mengutip kitab-kitab PL. Ya. Banyak sekali. Dalam perjanjian baru kira-kira ada 260 kutipan langsung dari perjanjian lama. Juga 370 kali penggunaan bagian-bagian perjanjian lama yang tidak dikutip secara langsung. Anehnya, begitu banyak ratusan kutipan dari perjanjian lama, Yesus dan para rasul tidak sekalipun mengutip apokrif. Tidak. Itu berarti bahwa mereka mengakui otoritas perjanjian lama, tapi tidak mengakui otoritas dari apokrif. Kedua, kalau kita membandingkan kitab-kitab perjanjian baru dengan beberapa kitab, misalnya saja kitab Makabe, penulis perjanjian baru, kalau kita baca kata-katanya seperti memberikan sebuah keyakinan bahwa yang dicatat itu adalah firman. Misalnya Wahyu pasal 22 ayat 18-19. Tidak boleh ada yang tambah, tidak boleh ada yang kurang. Ya, kalau tambah Allah tambahkan malapetaka, kalau kurangi Allah kurangi juga, ambil juga bagiannya. Ya, jadi mengapa tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang? Ini firman Allah. Jadi penulis-penulis kitab kanonik yakin bahwa mereka sedang menulis firman Allah. Tapi bagaimana dengan penulis-penulis apokrif? Saya hanya kasih contoh ya dari kitab 2 Makabe pasal 15. Di ujung dari kitab 2 Makabe, dia bilang begini, maka aku sendiri pun mau mengakhiri kisah ini. Jika susunannya baik dan tepat, maka itulah yang ku kehendaki. Tapi jikalau susunannya hanya sedang-sedang dan setengah-setengah saja, ya hanya itulah yang mungkin bagiku. Kira-kira firman bukan? Kalau susunannya baik, ya itulah yang ku kehendaki, yang saya kehendaki. Tapi kalau susunannya sedang-sedang saja, setengah-setengah, ya saya hanya mampu begitu saja. Dia tidak mengisyaratkan sebuah keyakinan bahwa yang dia tulis adalah firman Allah. Itu dari isi. Dari akhir, ya. Tapi kalau dari isi apokrif sendiri, kenapa kita, orang Protestan, menolak apokrif? Karena kitab-kitab apokrif ini banyak mengandung kesalahan. Baik kesalahan-kesalahan sejarah maupun juga kesalahan doktrin. Saya beri contoh. Kitab Yudit. Yudit pasal 1 ayat 1, ayat 7, ayat 11 mengatakan bahwa Nebukadnezar adalah Raja Asyur di Niniwe. Nebukadnezar disebut sebagai Raja Asyur. Ini kesalahan sejarah. Karena Nebukadnezar bukan Raja Asyur, tapi Raja Babel, Raja Babilonia. Dan kesalahan seperti itu muncul berulang-ulang. Di Yudit pasal 1 ayat 16, pasal 2 ayat 1, 4, 14, 21, pasal 4 ayat 1. Semua dalam kitab Yudit dibilang bahwa Nebukadnezar adalah Raja Asyur. Juga dalam Tobit 5, kitab Tobit 5 ayat yang ke-13, ada satu malaikat namanya Rafael. Tapi malaikat ini berbohong dan memberi namanya Asarya bin Ananias. Soal doktrin. Banyak kitab-kitab apokrif itu mengajarkan bahwa orang bisa selamat dengan berbuat baik. Contohnya Tobit 4 ayat 10. Tobit 4 ayat 10, memang sedekah melepaskan dari maut dan tidak membiarkan orang masuk ke dalam kegelapan. Jadi kalau kita banyak bersedekah, bisa selamat. Masuk surga. Dalam Tobit pasal 12 ayat 9, memang sedekah melepaskan dari maut dan menghapus setiap dosa. Jadi mau dosa hapus, terhapus, bersedekahlah.
Ya. Dalam kitab Sirak 3 ayat 3, barang siapa menghormati bapaknya memulihkan dosa. Kalau hormat bapa sudah berdosa, dipulihkan dosanya, bebas. Ini jelas ajaran sesat yang bertentangan dengan kesaksian perjanjian baru soal salvation by faith. Selamat karena iman. Dalam episode-episode terdahulu waktu kita bahas iman, saya sudah jelaskan panjang lebar, kita selamat bukan karena berbuat baik. Bukan karena iman plus perbuatan baik. Selamat karena iman saja. Nanti kalau sudah beriman, baru berbuat baik. Tapi bukan berbuat baik, baru selamat. Selamat dulu, baru buat baik. Ya. Coba bandingkan dengan Roma 3, 27-28. Roma 3, 27-28. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Ya, berdasarkan iman, bukan karena ketaatan terhadap hukum Taurat. Sama sekali tidak. Juga Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya, keselamatan itu karena kasih karunia, bukan usaha kita. Itu jelas bahwa selamat karena iman. Itu kesaksian kitab-kitab kanonik. Sementara Yudit, Tobit, ya, Sirak, bikin sedekah hapus dosa, hormat Bapa hapus dosa, dan sebagainya. Itu jelas bertentangan dan tidak mungkin kanonik. Jadi karena alasan-alasan itulah maka gereja Protestan menolak kitab-kitab apokrif ini sebagai bagian dari kitab suci. Selain itu, saudara, kitab-kitab apokrif ini sudah ada juga dari zaman perjanjian lama. Tapi ingat ya, Yosefus bilang apa? Sepanjang tahun-tahun yang telah lewat itu ada banyak kitab beredar. Tapi mereka tidak pernah menambah, tidak pernah mengurangi, dan hanya 22 kitab, dan itu persis dengan 39 kitab kita sekarang. Jadi tidak ada apokrif masuk dalam perjanjian lama. Karena itu menjadi dasar bagi kita untuk menolak kitab-kitab apokrif. Ya, dan sekali lagi seperti saya bilang, kata-kata Yosefus ini itu sangat mempunyai arti bagi kebenaran iman kita. Saya kutip dari Hellis Bible Handbook. Kesaksian ini tidak kecil nilainya. Yosefus dilahirkan pada tahun 37 Masehi. Ingat dulu ya, dekat sekali dengan Yesus. Yesus mati naik ke surga mungkin sekitar tahun 33. Ya, kalau kita hitung standar saja. Walaupun perhitungan tahun kelahiran Yesus ada sedikit problem yang butuh waktu panjang saya jelaskan. Tapi anggaplah bahwa 0, 1, Yesus mati tahun 33, naik ke surga tahun 33. Tahun 37 Yesus lahir. Ya. Dia lahir di Yerusalem dari keluarga imam. Yosefus menerima pendidikan yang luas dalam kebudayaan Yahudi dan Yunani. Dia adalah gubernur dari Galilea dan komandan militer dalam perang dengan Roma. Dan dia hadir pada penghancuran Yerusalem tahun 70. Kata-kata dari Yosefus merupakan kesaksian yang tidak diragukan tentang kepercayaan dari bangsa Yahudi dari zaman Yesus berkenaan dengan kitab-kitab mana yang termasuk dalam kitab suci Ibrani. Dan bahwa kumpulan kitab-kitab itu telah lengkap dan telah tertentu selama 400 tahun sebelum zamannya. Jadi sebelum zaman Yesus itu 400 tahun kitabnya sudah lengkap dan tidak berubah. Dan itu sama dengan perjanjian lama kita. Meragukan perjanjian lama kita itu kebodohan. Ya, itu kebodohan dan tidak didukung oleh data. Ya. Pak, saya masih ada pertanyaan satu lagi, Pak. Ya. Saya tuh pernah mendengar sebuah pengajaran ya, Pak, bahwa dalam suratnya Yudas sempat mengutip sebuah kitab apokrifa yaitu kitab Henok. Itu ada di dalam Yudas 14 sampai 15. Jadi pertanyaan saya itu benar atau tidak, Pak? Kalau misalnya benar, bagaimana mungkin kitab kanonik mengutip dari kitab apokrifa, Pak? Tadi saya bilang ya, Yesus dan para rasul, para penulis ngutip banyak, tapi tidak pernah mengutip apokrif. Tapi bagaimana dengan surat Yudas? Ya, ingat ya, surat Yudas ini bukan Yudas Iskariot yang nulis. Yudas Iskariot sudah mati, gantung diri itu ya. Yudas ini adalah adiknya Yesus. Ya.
adiknya Yesus karena setelah Yesus lahirkan Yusuf dan Maria nikah biasa, lalu melahirkan anak-anak yang lain. Salah satunya adalah Yudas, satu yang lain lagi adalah Yakobus. Yakobus itu yang nulis surat Yakobus nih, ya, bukan Yakobus Rasul. Yakobus Rasul itu sudah mati, dibuang di Kisah 12 itu, ya. Jadi yang nulis surat Yakobus nih Yakobus adiknya Yesus, sama surat Yudas nih Yudas adiknya Yesus. Jadi dua adik Yesus menjadi penulis kitab suci. Waktu Yesus di dunia mereka tidak percaya Yesus, nanti sudah mati naik ke surga baru mereka percaya, ya. Nah, apakah Yudas mengutip apokrif? Yudas 14:15. Coba baca. Juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudus. Terus? Hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Ya, hendak menjatuhkan hukuman pada orang fasik. Terus? Karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Itu bunyi surat Yudas ayat 14-15. Beberapa orang penafsir bahkan mengatakan bahwa pada saat itu Yudas sedang mengutip dari kitab Henok. Memangnya kitab Henok itu bilang apa? Sampai itu dianggap Yudas ngutip. Nah, yang dipercaya itu adalah dari kitab Henok pasal 1 ayat 9. Sekarang saudara tidak punya kitab Henok. Makanya saya sudah dengar baik-baik kitab Yudas itu, surat Yudas itu. Sekarang saya mau baca bunyi kitab Henok. Pasal 1 ayat 9. Bunyinya begini. Dan lihatlah, ia datang dengan 10.000 orang kudusnya untuk melakukan penghakiman terhadap semua orang dan untuk menghancurkan orang jahat. Dan untuk meyakinkan semua orang tentang semua kejahatan yang mereka lakukan secara jahat. Dan tentang semua kata-kata keras yang diucapkan oleh orang-orang berdosa yang jahat menentang dia. Mirip ya? Mirip. Gara-gara mirip, lalu bilang Yudas ngutip Henok. Benarkah begitu? Kalau benar Yudas kutip Henok, maka apakah kitab Henok harus diterima sebagai kanonik? Kalau menolak kitab Henok diterima secara kanonik, kenapa harus terima Yudas? Tolak juga Yudas. Tapi pertanyaannya, benarkah Yudas kutip Henok karena mirip? Menurut saya, kemiripan itu tidak langsung membuktikan Yudas kutip Henok. Pertama, bisa Yudas kutip Henok, makanya sama. Kedua, bisa Henok kutip Yudas. Nanti tinggal dibuktikan mana lebih dulu. Ya. Saya pernah khotbah, saudara. Khotbah saya judul Cinta Uang. Setelah saya khotbah, zaman dulu saya belum punya kamera untuk syuting. Terus beberapa tahun kemudian saya khotbahkan ulang dan syuting. Khotbah itu kira-kira saya buat tahun 2004. Saya khotbahkan ulang tahun 2010. Masuk YouTube tahun 2010. Terus satu hari saya digugat. Karena setelah saya bikin khotbah ini, saya bikin buku dengan judul yang sama. Satu hari saya digugat. Kenapa? Karena ada orang menemukan khotbah yang dimuat di YouTube tahun 2009. Judul Cinta Uang, dari pertama sampai ujung sama persis. Nah, karena sama persis, lalu mereka bilang, kalau begitu siapa kutip siapa? Ezra kutip orang itu, pengkhotbah itu, atau pengkhotbah itu kutip Ezra? Dilihat dari waktu di YouTube, orang itu masuk 2009. YouTube saya baru masuk 2010. Kesimpulan mereka,
saya ngambil khotbah orang ini, apalagi dibukukan dan jual. Wah. Kalau dilihat dari YouTube saya memang kalah ya. Untungnya saya masih punya file. Mari kita lihat file saya. Dan file kalau kita klik kanan properties kan lihat tanggalnya. Dan saya screenshot semua. Ini khotbah saya 2004. Hanya tidak punya rekaman, tapi filenya ada 2004. Saya khotbah ulang 2010. Itu berarti bahwa di antara 2004 sampai 2010 ada orang ambil khotbah saya. Dan dia khotbah 2009 masuk duluan di YouTube. Saya belakangan. Jadi siapa kutip saya, lihat siapa lebih tua. Kan gampang begitu ya. Ya. Nah, bisa Yudas kutip Henok, Henok kutip Yudas. Bisa, tergantung kita buktikan mana lebih tua. Tapi ada kemungkinan ketiga. Bukan Yudas kutip Henok, bukan Henok kutip Yudas. Tapi ada satu tradisi tertentu di sini yang Yudas ngutip, Henok juga ngutip. Karena itu menurut saya, kalau langsung disimpulkan bahwa Yudas pasti kutip Henok, belum tentu. Ya, tidak ada bukti bahwa Yudas kutip Henok. Dari saya sendiri berpandangan bahwa ada satu tradisi tua tentang itu, yang akhirnya diacu oleh Yudas maupun diacu oleh Henok. Ya. Nah, sekarang saya tambahkan kanonisasi Perjanjian Baru. Ya. Kalau kanonisasi Perjanjian Baru ini agak lebih rumit dari kanonisasi Perjanjian Lama. Karena apa, saudara ya? Perjanjian Lama gampang, kita mengacu pada Yesus. Tapi kan kanonisasi Perjanjian Baru, Injil-Injil baru ditulis setelah Yesus naik ke surga. Jadi jelas bahwa ditulisnya kitab-kitab Perjanjian Baru saja Yesus sudah tidak ada. Dan Yesus tidak meninggalkan satu catatan pun. Setelah Yesus naik ke surga, 30 tahun kemudian, baru Markus mulai menulis Injilnya. Mengapa diperlukan akhirnya kanonisasi Perjanjian Baru? Kan gini, karena Tuhan Yesus tidak meninggalkan catatan, gereja terus bertambah. Nah, gereja terus bertambah nih, pegangan bagi orang Kristen ini apa? Sementara itu, apokrif juga beredar. Gnostisisme yang saya singgung tadi juga terus berjalan. Maka ada orang Kristen yang pegang kitabnya Gnostik dan rela mati demi itu, padahal itu sesat. Itu namanya mati konyol. Dikira firman Allah untuk mempertahankan, tahu-tahu sesat. Kasihanlah. Sementara itu ada seorang bidat namanya Markion. Ya, Markion ini dia bikin kanon duluan. Markion sudah bikin kanonnya, ya. Itu tahun 100 saya sudah bikin. Dan dia menolak dalam kanon Markion ini, dia menolak kitab-kitab, hanya terima surat Paulus ada 10. Dia hanya terima Injil Lukas yang dia sudah edit. Injil Matius dia tidak terima. Markus, Yohanes dia tidak terima. Nah, karena itulah maka ada orang yang mati konyol gara-gara pegang kitab salah. Sedangkan bidat mulai menerbitkan kanon. Maka sekarang diperlukan satu kanonisasi Perjanjian Baru. Nah, gereja bukan menentukan, ya, tapi mengakui beberapa standar itu diberikan. Pertama, kitab-kitab kanonik Perjanjian Baru ditulis oleh rasul atau minimal orang yang punya kedekatan dengan rasul. Matius, rasul. Markus, bukan rasul. Tapi Markus ini anaknya Petrus, anak rohaninya Petrus. Maka Markus, Injil Markus sering juga disebut sebagai The Gospel of Peter, Injilnya Petrus. Markus, oke, dekat Petrus. Lukas itu bukan rasul, tapi dia orang dekatnya Paulus. Kemana-mana dengan Paulus dan kelihatannya tabib pribadinya Paulus. Yohanes rasul, kisah rasul oleh Lukas. Roma, Korintus, Galatia, Efesus, terus itu kan Paulus rasul. Surat Yohanes rasul. Ya, Yakobus dan Yudas itu adiknya Yesus, juga menjadi orang penting yang bersama-sama dengan para rasul. Penulis surat Ibrani itu memang agak tidak diketahui, itu rahasia itu. Tidak ada orang tahu
siapa penulis surat Ibrani. Sampai Bapak Gereja bilang, hanya Tuhan Yesus yang tahu siapa yang tulis surat Ibrani. Tapi isinya luar biasa. Ya, karena itu maka harus rasul dan orang-orang punya hubungan dengan rasul. Maka rasul dan orang-orang yang punya hubungan dengan rasul itu abad pertama habis. Mati syahid semua. Karena itu penulis-penulis yang muncul abad 3-4 sudah pasti tidak masuk. Makanya tadi Bapak bertanya Injil Thomas dan lain-lain sebagainya, nggak masuk. Ya. Kedua, ortodoksi. Ortodoksi ini ajaran. Ini kan sudah diterima ajaran rasul-rasul. Yang diterima harus yang mempunyai ajaran yang sama dengan ajaran rasul-rasul. Makanya tadi pertanyaan, mengapa sampai apokrif kita tolak? Ajarannya tidak ortodoksi, tidak sejalan dengan kitab-kitab yang diterima lebih dahulu. Ya, maka kita tolak. Karena itu maka ortodoksi ini penting, karena tak mungkin Allah itu bicara dengan lidah bercabang. Dan yang ketiga adalah tradisi. Tradisi itu adalah harus bisa dibuktikan bahwa kitab itu memang telah diterima, dipergunakan secara luas oleh gereja-gereja perdana. Ya, oleh gereja-gereja perdana. Nah, maka dari 3 standar ini, gereja akhirnya mengakui 27 kitab atau buku sebagai kanonisasi perjanjian baru. Di sini saya mau menutup pembahasan di sini dengan memberikan satu kutipan yang agak panjang dari Eastman Family Encyclopedia of the Bible soal kanonisasi perjanjian baru. Sekalipun hanya ada sedikit bukti langsung dari tahun-tahun paling awal, kita mempunyai gagasan yang baik tentang bagaimana perjanjian baru mendapatkan bentuknya sekarang. Pertemuan atau kebaktian mula-mula dari orang Kristen mungkin mengikuti praktek dari sinagog Yahudi dan mempunyai pembacaan biasa atau pembacaan teratur dari perjanjian lama dan dalam pertemuan kebaktian mereka itu. Karena mereka menyembah Yesus Kristus, maka adalah wajar bagi mereka untuk menambahkan satu cerita tentang beberapa bagian dari kehidupan dan ajarannya. Mula-mula ini mungkin ada dalam bentuk cerita dari tangan pertama dari orang yang mengenal Yesus selama masa hidupnya. Tapi lalu karena gereja bertumbuh dalam jumlah dan karena para saksi mata itu mati, maka menjadi perlu untuk menuliskan cerita-cerita ini. Itulah yang menyebabkan adanya keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dan keempat Injil itu jelas mendapatkan tempat yang penting dalam penyembahan dan kehidupan gereja-gereja mula-mula. Lalu rasul-rasul dan pemimpin-pemimpin menulis sejumlah surat kepada berbagai gereja dan individu. Karena surat-surat ini sering memberikan bimbingan umum tentang kehidupan dan kepercayaan Kristen, kegunaan surat-surat ini untuk seluruh gereja segera diakui. Kitab Kisah Para Rasul diterima karena kitab ini melanjutkan cerita dari Injil Lukas. Karena ini memelihara satu-satunya cerita lengkap tentang permulaan kekristenan. Kita tahu bahwa pada tahun 200 Masehi, gereja secara resmi menggunakan 4 Injil dan tidak ada yang lain. Sekalipun cerita-cerita fiksi tentang Yesus dan tulisan-tulisan pemimpin-pemimpin Kristen yang lain yang datang setelah rasul-rasul ada dalam peredaran. Tapi aliran utama gereja secara jelas menerima hanya Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes sebagai otoritas mereka untuk kehidupan dan ajaran Yesus. Pada saat ini juga surat-surat Paulus secara umum diterima dan dianggap sama penting dengan Injil-Injil tersebut. Baru belakangan maka sisa kitab-kitab dari perjanjian baru diterima secara umum. Kitab Wahyu misalnya pasti dibaca pada abad kedua, tapi baru pada abad yang ketiga beredar secara luas. Surat Ibrani dibaca pada akhir abad pertama, tapi membutuhkan waktu lebih lama untuk diterima di karangan gereja-gereja barat. Surat Ibrani tidak diakui secara umum oleh gereja di barat sampai abad 4. Sebagian disebabkan karena keraguan apakah Paulus menulisnya atau tidak. Juga 2 Petrus 2 dan 3 Yohanes, Yakobus dan Yudas membutuhkan waktu lebih lama untuk diterima oleh gereja sebagai kitab suci. Mungkin ini disebabkan karena pernyataan tentang isi kitab-kitab ini yang sukar. Kitab-kitab perjanjian baru dari mula-mula digunakan pada umumnya untuk pembacaan di depan umum. Jika tidak cocok dengan tujuan ini, kebergunaannya mereka pasti akan kelihatan sangat terbatas. Adalah jelas bahwa tidak ada sidang gereja yang memutuskan secara mutlak bahwa kitab-kitab tertentu membentuk perjanjian baru. Tapi sebaliknya, dalam jangka waktu tertentu, gereja mendapatkan bahwa tulisan tertentu mempunyai otoritas yang jelas dan umum dan membantu dan penting untuk pertumbuhan mereka.
pada sidang gereja Laodikia tahun 363 Masehi dan sidang gereja Kartage tahun 397, para uskup menyetujui satu daftar kitab-kitab yang identik dengan perjanjian baru kita. Kecuali bahwa pada sidang gereja Laodikia, kitab Wahyu itu diperdebatkan atau dipertimbangkan. Nah, dari situ kita memang bisa melihat memang ada unsur subjektif kelihatannya, ya. Tetapi bahwa kita percaya juga bahwa Allah yang mau supaya firman-Nya sampai kepada umatnya tentu bekerja dari sana. Sehingga dalam sejarah yang panjang kita bisa lihat 27 kitab ini masuk kepada kanon perjanjian baru di samping kanon perjanjian lama yang kita sudah terima terlebih dahulu. Ya, ada yang mau bertanya? Saya punya pertanyaan, Pak. Ya. Kita memiliki kitab Tawarik, dan yang ingin saya ketahui adalah apa arti dari Tawarik? Apa artinya? Ya, Tawarik ya, kadang-kadang ini kitab apa ini? Ya, atau artinya apa ini? Dulu waktu saya sekolah tuh saya bingung dengan kitab ulangan. Karena biasa di sekolah ada ulangan. Loh, ini kok kitab ulangan itu apa? Oh, maksudnya kitab ulangan itu maksudnya Musa kan sudah mau mati. Ya, sudah akhir. Sebelum kan generasi sudah berubah. Yang tua-tua banyak yang mati kan lahir generasi baru. Jadi Musa beri pesan ulang. Makanya disebut ulangan. Saya kira ada ulangan kayak di SD ya, ujian ya. Nah, kata Tawarik itu dalam bahasa atau Alkitab aslinya disebut sebagai Divrei Hayamim. Divrei Hayamim itu artinya sejarah hari-hari. Ya. Atau juga bisa bermakna kejadian-kejadian masa lalu. Nah, kitab ini disebut Tawarik itu dalam kitab bahasa Indonesia karena kelihatannya dalam bahasa Indonesia itu dipengaruhi oleh bahasa Arab, yaitu Al-Tarik. Ya, Al-Tarik yang artinya hikayat atau riwayat. Maka jadilah Tawarik, ya, dan itu dipergunakan menunjukkan pada sejarah-sejarah riwayat masa lalu. Makanya kitab Tawarik itu masuk kitab sejarah, ya, dalam pengelompokan kita. Jadi itu arti Tawarik adalah kitab sejarah atau riwayat masa lalu dari kata Arab Al-Tarik. Seperti pengkhotbah ya. Dulu pengkhotbah itu namanya Al-Khatib. Ya, Al-Khatib itu adalah kitab pengkhotbah. Pasti belum dapat. Kalau tanya opa-opa pasti tahu. Itu ada kitab Al-Khatib. Itu adalah kitab pengkhotbah. Oke, baik saudara-saudara, kiranya apa yang kita sudah belajar ini boleh menjadi berkat bagi kita dan boleh semakin menambah pengertian kita akan Alkitab kita. Dan saudara-saudara, kami sangat rindu agar kebenaran yang kami bagikan ini semakin memberkati saudara, bukan hanya saudara tapi lebih banyak orang lagi. Dan saudara-saudara, supaya saudara semua ketahui bahwa program ini ada sebenarnya adalah dari pemirsa untuk pemirsa. Program-program ini boleh berjalan sampai puluhan episode. Ini juga karena ada saudara-saudara yang mengirimkan uangnya untuk mendukung program ini terus berjalan. Apabila saudara punya kerinduan diberkati lewat program ini dan juga mau memberkati orang lain, saudara bisa dukung program ini dengan memberikan sumbangan khusus program ini ke Pijar TV di nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda ini, dan persembahan Anda boleh berguna bagi pelebaran kerajaan Allah dan pemberitaan Injil dan pengajaran yang benar kepada semakin banyak orang. Kiranya Tuhan dimuliakan. Salam terang bagi Indonesia. Pemirsa yang diberkati Tuhan, saya percaya terjawab pertanyaan Anda. Mengapa di dalam perjanjian lama ada 39 kitab dan di dalam perjanjian baru ada 27 kitab? Walaupun di dalam kepercayaan yang lain ada juga kitab-kitab tambahan di dalam Alkitab mereka. Dan tentunya semuanya ini akan menambahkan pengetahuan kita betapa begitu luar biasanya proses Alkitab untuk bisa kita miliki sampai dengan hari ini. Kiranya program ini terus memberkati Anda sekalian mengenai pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk itu,
Kiranya Anda tidak segan-segan untuk senantiasa memberikan tanggapan, saran, bahkan kritikan seputar program ini tentunya, dan Anda bisa sampaikan melalui nomor SMS yang ditayangkan di layar kaca. Atau Anda ingin menjadi bagian pelayanan bersama-sama kami di dalam pengudaraan setiap program-program di Pijar TV. Anda bisa menyalurkan dana Anda melalui nomor rekening yang juga akan ditayangkan di layar kaca Anda. Menjadi kebahagiaan bagi kami, sampai hari ini Pijar TV masih tetap bisa mengudara untuk memberkati banyak jiwa di luar sana. Dan itu tidak terlepas dari dukungan Anda sekalian. Hari ini kami pamit undur diri, sampai jumpa pada episode yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati.